Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama hadir di tempat yang insyaallah penuh berkah ini untuk bersama-sama kita laksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian tafsir tiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab semakin dekatnya kita dengan Allah sehingga kita mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita bahas surat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai 5. Nanti pembahasannya kita lanjutkan ayat ke-6 sampai ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tanda-tanda kiamat dan bagaimana kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi, kiamat itu nanti akan terjadi seiring dengan ditiupnya sang kakala oleh malaikat Israfil. Ada yang mengatakan bahwa ditiupnya itu 2 kali. Tiupan yang pertama, segala sesuatu, semua yang hidup akan mati kecuali
yang dikehendaki Allah. Jadi pada hari kiamat itu tidak semuanya mati, Pak. Manusia, jin, binatang mati, tapi ada makhluknya Allah yang bernyawa yang tidak mati. Di sini dikatakan illa man sya'allahu ta'ala, ya, ay yabqiya kal malaikati war ruh, seperti sebagian malaikat dan ruh. Ruh itu tidak akan mati. Yang mati itu jasad, ruh selamanya tidak akan mati. Jadi ruh itu hidup. Orang dia mati, yang mati itu jasadnya. Yang dimaksud mati menurut kita itu adalah berpisahnya ruh dari jasad, namanya mati. Padahal yang mati jasadnya. Karena ruh itu adalah substansi, isi. Jasad itu kandang. Ya. Banyak orang sing ngurusi kandang beli ngurusi isi ya. Memperbagus kandangnya, tidak memperbagus isinya, tidak memperbagus ruhnya. Bukti bahwa ruh itu isi, jasad adalah kandang. Ketika orang sudah meninggal, jari wong Cirebon, wis langka aja. Sudah nggak ada gimana wong ini? Ya ini si badannya, ruhnya nggak ada maksudnya. Berarti orang kalau ruhnya nggak ada, ya eksistensinya atau yang nggak ada itu adalah ruh di jasad itu, gitu. Ya, hakikatnya yang nggak ada adalah ruh di jasad itu. Tapi ruhnya masih ada. Ruhnya masih ada. Bahkan ruh itu ketika mayat belum dikubur, ruh masih ada di sekitar jenazah. Kalau yang dikubur itu adalah mayat mukmin, muslim, soleh, orangnya baik, min ahlil jannah, mayat itu dalam Sahih Bukhari dikatakan teriak, qaddimuni, segera cepetan anterin saya ke kubur, segera anterin segera. Itu mayat, kalau mayatnya baik tersiksa, Pak, kalau lama-lama dikubur tuh. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan surga. Ketika hendak mati diperlihatkan surga. Lah orang diiming-imingi barang enak, jadi langsung menuju ke sana, tersiksa. Ya. Kayak bapak-bapak lah, misalnya kangen ke istrinya, terus video call, istri dandan cantik, aduh pengen kage apa? Ketemu. Nah, sedangkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya iman akan diperlihatkan surga, Pak. Ini sebagaimana satu hadis kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang mencintai Allah, siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah juga suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci bertemu Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, gimana orang akan senang ketemu Allah? Wong ketemu Allah itu harus mati dulu. Wong mati itu sakit. Ini cerdas Siti Aisyah ini. Lalu kemudian Nabi mengkabarkan, Aisyah, seorang mukmin kalau dia meninggal dunia, mukmin yang taat akan ditampakkan surga, akan ditampakkan bidadari, akan ditampakkan nikmat-nikmat surga sehingga dia rindu untuk bertemu. Ya. Jadi orang kalau baik, Pak, di akhir hayat akan ada kehendak untuk, ada kesenangan, keinginan untuk bertemu dengan Allah. Wis kok pengen dewek, waya kebrage sih. Dan mati itu nggak usah kita belajar mati gitu, nggak usah. Terus kok mati dewek, kayak nguyu lah. Orang pipis itu ya berusaha belajar pipis, kok bisa dewek ada wayah sih. Ya. Jadi jenengan berusaha mikiri nanti saya bakal bisa mati apa enggak, wis mati. Ya, nanti semua kita mati. Nah, kalau jenazahnya orang yang tidak baik, rohnya itu akan mengatakan, saya mau dibawa kemana, karena sudah merasakan sakitnya kematian, ditampakkan lagi tempat tinggalnya nanti. Maka diantara yang kita lakukan, sholat, ngaji, melakukan amal-amal baik adalah dalam rangka kita memperoleh kebahagiaan, bukan hanya nanti di akhirat, tapi semenjak kita di dunia, kehidupan kita tenang, menjelang akhir hayat kita enak, ya.
Dan mukmin sejati tidak takut mati. Tapi jangan nyari mati. Tapi kalau orang sesekali takut mati itu wajar, manusiawi. Wong Sayyidat Khadijah istrinya Nabi juga takut mati, sampai bisiki ke Sayyidat Fatimah, Fatimah, bilangin ke ayahmu, saya ini, ibu ini takut mati dikubur sendiri. Mintakan sorban ayahmu yang biasa ayahmu pakai untuk menerima wahyu, bermunajat kepada Allah, mintakan. Dan ibumu berwasiat dijadikan kain kafan itu. Ya, itu Sayyidat Khadijah meminta keberkahan. Nah sekarang sorban Nabi sudah nggak ada, makanya biasanya orang haji mencari keberkahan dari kain ihramnya. Boleh, ya boleh. Bahkan sebagian ulama-ulama di Kalimantan sana, termasuk Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru sekumpul, yang bentar lagi haul. Ini kalau haul 3,5 juta orang Pak yang mendatang. Satu kabupaten itu kantor sekolah libur kabeh Pak. Bentar lagi nih haul sekumpul akhir Desember, insyaallah. Itu haul terbesar sedunia milik Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Tahun kemarin itu 3,5 juta yang hadir. Tahun ini kita tahu berapa. Mereka ulama-ulama Kalimantan itu beli kain kafan Pak, diikatkan ke kepalanya, jadi imamah, jadi ikat kepala. Ya, berharap keberkahan, dan berkah itu ada. Bukti tadi Sayyidat Khadijah minta. 2, di Quran ketika Nabi Yakub matanya nggak bisa melihat, Nabi Yusuf mengatakan ke anaknya, idhabu biqomisi hadza, saudara-saudaraku, kalian sana pulang, bawa nih gamisku ini. Gamis tuh banyak. Kenapa harus gamisnya Nabi Yusuf? Karena dia berkah. Ya, kan bisa aja nanti kamu pulang ambil gamis, usapkan ke wajah, kan bisa. Kenapa harus idhabu biqomisi hadza? Ini ayat Quran Pak. Pergilah kalian wahai saudaraku dengan gamisku ini. Kenapa dengan gamismu itu? Ada apa? Karena ada berkah. Diusapkan, sembuh. Atas izin Allah tentu. Kalau nggak diizinkan oleh Allah ya nggak bisa. Semuanya juga dari Allah. Ya kita makan kenyang juga asli dari Allah. Kita berobat sehat juga ya dari Allah. Itu semua wasilah. Ya. Ketika Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Nabi, hendak meninggal dunia. Ini tokoh munafik. Dia punya, walaupun munafik, ingkar ke Nabi, tapi punya kekhawatiran nih, jangan-jangan benar yang dikatakan Muhammad ini, ada siksa kubur, ada apa. Akhirnya dia ketika Nabi Muhammad ketika dia sakit, ngomong ke anaknya, nak, pergi ke Muhammad, bilangin ayah sakit minta dijenguk. Nabi Muhammad tuh baik luar biasa Pak. Segitu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, sakit ya dijenguk. Sayyidina Umar ngedumel Pak, ya Rasulullah ini kan tokoh munafik, gak usah. Kata Nabi, biarin Umar. Nabi yang dilakukan Nabi itu benar, karena dengan Nabi datang ke Abdullah bin Ubay bin Salul, jamaahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini ribuan Pak, lebih dari 1.000. Ini ngelihat, wah Muhammad ini orang baik, padahal kita sakiti kok tetap datang. Maka mereka sebagian besar bertobat Pak. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul enggak. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian ketika datang Muhammad, minta pakaian yang nempel ke badanmu, minta jubahmu, dikasih jubah luar. Jubah itu yang di luar, kalau yang nempel di dalam namanya gamis. Nah, kayak Pak Haji Nang gamis, yang di luarnya namanya jubah. Minta jubah, dikasih jubah. Maksud saya bukan yang itu yang nempel ke tubuhmu Muhammad. Sayyidina Umar ngedumel, udah munafik, jaluk, ngeyel, nganyang, rewel, ngedumel. Tapi Nabi Muhammad sabar. Nah, Abdullah, anaknya namanya Abdullah juga. Kamar kosong di mana Nabi Muhammad melepas bajunya, diberikan.
Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik? Nanti kalau saya mati, saya minta dikuburkan, ya, dibungkus kain kafannya pakai baju ini. Dia munafik tapi punya deg-degan, aja Muhammad benar, punya ketakutan juga. Terus pesan, nanti kalau saya mati sholatin saya ya. Itu deg-degan juga dia. Jadi ada orang yang sebetulnya dia di zahirnya ingkar, tapi dalam hati kecilnya dia aja benar, jangan-jangan benar. Itu ada orang begitu itu. Ya, ada sebetulnya itu setitik cahaya iman sebetulnya, kalau masih dikatakan iman, kalau nggak mau dipadamkan, kalau dia ikuti sebenarnya bisa jadi iman. Ya. Maka ketika wafat Nabi Muhammad datang, Pak. Datang Sayyidina Umar ngomel-ngomel, jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Sampai kemudian di depan rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Sayyidina Umar tangannya dibengkat tangan begini, jangan ya Rasulullah, jangan, pokoknya jangan. Umar, saya ini nabi. Ente ingat Umar, waktu perang Badar, Abbas pamanku itu ketangkep oleh muslimin dan kemudian tidak pakai baju. Bajunya yang memberikan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kamu ingat Umar? Ingat ya Rasulullah. Lah itu saya ingin membalas kebaikannya. Ini Nabi Muhammad tuh kalau ke orang Pak yang diingat-ingat baiknya. Orang punya keburukan 10, baiknya 1. Kalau Nabi Muhammad yang diingat-ingat baiknya. Kalau kita orang punya kebaikan ke kita 9, ya, punya keburukan 1, yang diingat-ingat buruknya. Kebeda kita karo Kanjeng Nabi. Insyaallah. Sampai di depan jenazah sudah mau takbir, Sayyidina Umar masuk di depan Nabi lewat, dihalang-halangi. Ini jenazah, ini Nabi, depannya Nabi. Jangan ya Rasulullah. Umar pokoknya jangan ya Rasulullah. Turun ayat Quran, wala tusalli ala ahadim minhum sampai mata abadan. Apa surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadim minhum. Jangan kamu solati Muhammad, salah satu dari orang-orang kafir, orang-orang munafik itu. Jangan disolati. Wala takum ala qabrihi, dan jangan berdiri di atas kuburannya. Maka kemudian karena ada ayat Quran, Nabi Muhammad nggak menyolati. Maknanya kalau Nabi Muhammad itu nggak tahu, nggak boleh mengambil berkah, tentu Sayyidina Abdullah bin Ubay langsung dilarang. Ngapain kamu minta-minta baju saya? Kalau mengambil berkah itu tidak diperbolehkan, tentu Sayyidat Khadijah juga akan dilarang. Nah, banyaklah kisah tentang keberkahan. Baik, para bapak dan ibu yang saya hormati. Setelah manusia mati nanti kiamat dibangkitkan dari kubur. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Nanti setelah ditiup trompet itu mati semua yang di langit dan di bumi illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Ini ada di Quran surat Az-Zumar. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Setelah itu ditiupkan lagi, bangunlah. Bangun dari kubur, namanya hari kebangkitan, al-ba'ats. Ya, Allah hidupkan orang mati dari kuburnya, dibangkitkan. Tangi cenggeleng. Yang pertama kali bangun adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun. Ini nanti ujungnya ke timbangan amal. Maksudnya biar runtut ceritanya, kemarin kan sebelum kiamat, sekarang dari kiamat. Bangun. Kemudian setelah Nabi Muhammad para rasul, setelah para rasul para nabi yang dibangkitkan awal dari kubur. Lalu setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi manusia selain nabi dan rasul yang pertama kali bangkit adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk Pak Ade, duduk Pak Ajinang, duduk. duduk kula duduk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, setelah itu dibangkitkan itu nanti akan dikabarkan berita-berita yang besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Orang-orang musyrik yang saat itu
dibangkitkan, mereka bingung loh. Sampai dikatakan di surat Yasin gimana? Marqadina gimana ayatnya? Memba'atsana mimar qadina. Siapa yang bangkitkan kita ini? Kok kayak bangun, saking dahsyatnya kiamat, Pak, sampai siksa kubur apa tuh kelalen kayak ngimpi. Ya, saking dibangkitkan itu perkara yang besar. Lalu kemudian setelah dibangkitkan, manusia itu dikumpulkan ke padang mahsyar, ya, untuk dihisab. Di padang mahsyar itu kita kepada padang mahsyar kita harus percaya. Ini disebut dalam Quran surat Qaf, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Yauma tubaddalul ladzi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar. Nanti dikumpulkan semua, kumpul semua. Nah, saat dikumpulkan itu orang bermacam-macam. Ada yang pakai kendaraan menuju tempat padang mahsyar itu, seperti dalam Quran surat Maryam, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Orang-orang yang beriman berkendaraan. Ada yang jalan kaki, ada yang jalannya pakai wajah mereka. Ini orang-orang kafir, ya, macam-macam. Ya, disebut dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati thalathata asnaf. Nanti pada hari dikumpulkannya manusia di hari kiamat ada 3 kelompok. Sinfan musyatan. Yang pertama jalan kaki, al-masyuna. Wasinfan rukbanan, sebagian pakai kendaraan. Wasinfan ala wujuhihim, dan sebagian yang lain itu jalannya pakai kaki, ngesot. Nah, kita kalau sekarang jalan jalannya pakai wajah. Kalau dulu kita di dunia, sekarang kita di dunia jalan pakai kaki. Nanti di akhirat ada orang bisa jalan pakai wajah. Priben ya bu ledas tapi wajah. Ya. Kila ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim. Sampai sahabat tanya, kok orang bisa, ya Rasulullah, orang kok bisa jalan pakai wajahnya? Kemudian sifatnya orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan. Nanti dikumpulkan manusia pada hari kiamat di padang mahsyar hufatan uratan hurlan. Ini hufatan, kakinya nggak pakai sendal, uratan telanjang bulat, hurlan lam maknanya hurlan itu al-hurl tidak disunat. Jadi bapak-bapak kamu wis disunat kok ning padang mahsyar udar maning, Pak. Ngerti beli udar? Jari Siti Aisyah, ya Rasulullah, an-nisa'u wa rijalu jami'an yang dzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, laki-laki perempuan semua kumpul jadi satu, nanti saling lihat dong. Kata Siti Aisyah. Ini hadisnya sahih Muslim. Maka kata Nabi, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyang dzuru ba'dhum ila ba'd. Aisyah, perkara itu berat sekali sampai orang nggak kepikir untuk ngelihat punyanya orang tuh, nggak kepikir sudah, nggak ada orang pikiran, saking berat dahsyatnya perkara itu. Ya. Qala ulama mengatakan orang yang pertama kali pakai baju adalah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pertama kali pakai baju. Adapun Nabi kita Muhammad SAW ketika dibangkitkan dari kubur sudah pakai baju. Nabi Muhammad dibangkitkan sudah pakai baju. Kalau yang lain telanjang semua. Nah, yang pertama kali pakai baju Nabi Ibrahim. Adapun para nabi, para rasul, orang-orang yang mendapat kemuliaan mereka pakai baju. Lalu kemudian
An-najuna min haulil hasyar, orang-orang yang selamat dari mencekamnya padang mahsyar. Ada padang mahsyar luar biasa, matahari didekatkan, jaraknya qadra mil, mil itu bisa mil 1,2 km, mil itu bisa juga orang kalau pakai celak yang dilepetkan, yang dipoletkan ke, oleskan ke mata, itu namanya mil juga. Nah, istilah kiai zaman dulu satu jengkal gitu kan, ya kiai zaman dulu saking dekatnya. Itu keadaan seperti itu Pak, ini disebut dalam hadis sahih 50.000 tahun Pak. Insya Allah 50.000 tahun. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai mata kaki, sebetis, selutut, ada yang sepinggang, ada yang sepusar, sedada, ada yang tenggelam. Bukan setahun 2 tahun, 50.000 tahun. Sampai orang kafir menjerit, Allahumma anqulna an hadzal mauqif walau ila nari jahannam. Ya Allah, pindahkan kami dari tempat ini, kami sudah nggak kuat, pindahkan ya Allah ke neraka jahanam juga nggak apa-apa. Dikira neraka jahanam tuh nggak lebih dahsyat dari itu. Itu orang kafir. Insyaallah. Nah, ada orang yang selamat dari mencekamnya padang mahsyar. Siapa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang mendapat naungan Allah, di mana pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke, anak bansos untuk rakyat miskin. Miskin nih A B C, miskin. Ya, saudara muncul tongol sugi, jaluk je bansosnya dipaibeli. Iki repot ini imam adil ya. Ya, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Lagi nome wekel, hari wong tua wekel rajin biasa, tua. Masih muda kok rajin, itu berat. Kenapa? Nafsunya masih bergejolak, keinginannya masih macam-macam, tenaganya masih kuat. Kok dia lebih mementingkan ibadah? Ini akan mendapat naungan dari Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya terkait dengan masjid. Ini mudah-mudahan kita semua termasuk ini. Orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid itu habis sholat maghrib mikir nanti isya ke masjid, habis isya nanti saya subuh ke masjid, subuh nanti nunggu zuhur ke masjid. Itu nggak harus orangnya di masjid terus, tapi hatinya, pikirannya mikirkan masjid. Kapan ke masjid, bagaimana memakmurkan masjid, itu ta'alluq bil masajid. Ya. Lalu kemudian warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, pisah juga karena Allah. Nah, kalau kita nih pengen ketemu orang, kira-kira ketemu karena Allah aja, karena bisnis nembe gelem ketemu. Kalau acara-acara yang karena Allah nggak mau ketemu. Ya, ketemunya cintanya karena Allah. Ya, mudah-mudahan Allah tumbuhkan di hati kita untuk bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, dan seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang punya kedudukan, lagi cantik, digoda untuk zina. Perempuannya punya kedudukan dan cantik. Hari blesak sih insyaallah jenengannya kebegelem, hari kan si ayu. Tapi dia katakan inni akhafullah, saya takut ke Allah. Bukan kalau perempuannya nggak begitu cantik, saya takut ke Allah. Kalau cantik, oh saya pikir-pikir dulu, ya repot. Orang yang akan mendapat naungan Allah, orang yang digoda laki-laki cantik, yang punya kedudukan, punya duit akeh. Ya kalau zaman kin kedudukanku duit akeh, sebab kedudukan diukur dengan duit. Bahasa apakah ya anulah konon kang duit akeh bayari. Tapi dia katakan ini akhafullah. Ya. Ibu-ibu pada baik bu, digoda laki-laki ganteng, pangkat, duit akeh, tapi saya takut ke Allah. Wis tenang bae jenong, kok taskin kok tak kawin. Wis kang penting kini pragat nang bae dikit. Tapi jawab inni akhafullah, saya nggak mau, takut ke Allah. Nah orang-orang begitu akan mendapat naungan Allah.
Lalu kemudian wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah, ya, dia sembunyikan, maknanya sedekah dengan tangan kirinya, tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu maknanya, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ki angel Pak, masjid lagi pembangunan, dheweke tanpa ada orang tahu masukkan ke kotak masjid duit 500.000, 1 juta, barang ki panitia nyentrek bae. Pak, sampean kan sugih, masa beli nyumbang? Iki kan bakal melarat nyumbang, masa sampean beli nyumbang? Ayo keperucut beli sing 1 juta dianji nang kotak. Iku berat Pak, apa man ku panitia ngomong bae. Akhirnya sira beli urut ta, kita kus nganji nang kotak neng. Ya ora sida oli naungan nih hari monon sih. Ki repot Pak. Ya. Lalu kemudian wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang dia zikir dalam kesendiriannya lalu nangis kepada Allah, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dhewekan nangis, hari nangis ning ngarepe wong akeh mah gampang. Sinetron. Tapi Kang Angel nangis saat sendiri. Nangis saat orang banyak silakan, tapi saat sendiri ya harus lebih banyak nangisnya. Ya. Lalu kemudian dikatakan termasuk orang yang selamat adalah al-mujahiduna fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, wal wasiluna rahim, dan orang yang menyambung tali silaturahim, ya. Orang yang mengamalkan Quran, orang yang mengasuh anak yatim, ya. Setelah di padang mahsyar lalu kemudian ada hisab. Nanti ada hisab, nanti di padang mahsyar ada cerita tentang syafaat sendiri. Hisab ini amal kita nanti akan dihisab, ya, dihisab. Amal kita ini akan diberikan buku catatan amale. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada orang dikasih buku catatan dari tangan kanannya, ada yang dari tangan kirinya. Lah kita ini nanti dari tangan kanan apa kiri? Allahu a'lam, mudah-mudahan kita dari tangan kanan. Ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nanti dihisab semua. Apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan dihisab. Hisab itu, ya, orang terkait dengan hisab di sini dikatakan faminal khalaiki man yadkhulul jannata min ghairi hisab. Ada orang masuk surga tanpa hisab, enggak usah pakai pemeriksaan. Ya. Wa minhum may yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ada yang enggak dihisab. Oh, ente dia banyak surga. Ada orang dihisab ringan. Gimana ini amal ini? Ini ya wes mancing. Itu hisab mudah. Ada lagi yang hisabnya hisab asiro, hisabnya berat. Insyaallah hisab beratku kayak pengadilan yang dunia lah. Ana wong mateni ke polisi, mateni polisi kan. Perbuatannya kan hanya membunuh. Tapi Masya Allah sidangnya pertanyaannya berhari-hari, berjam-jam. Karena hisab berat. Nauzubillah kita pengen dihisab tapi dihisab. Pengennya dihisab tapi dihisab. Pengennya beli dihisab. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kita termasuk orang yang tidak dihisab. Setelah amalnya dihitung, ya, dihitung maksudnya kin baik, kin buruk, pisahkan dihitung di akeh baiknya atau buruknya. Nah, hisab tuh jumlah, hitungan tuh jumlah. Tiap amal itu punya bobot masing-masing. Sholat ada bobotnya sendiri, puasa ada bobotnya sendiri, sedekah ada bobotnya sendiri. Tergantung keikhlasannya, tergantung jumlahnya, tergantung anugerah yang Allah berikan. Nah, setelah dihitung, ditimbang. Itu kayak jenengan pengen ngadol perhiasan lah, dihitung dikit, antingnya pira, anunya pira, dihitung.
Lah ken ki anting sing endi ken ki? Lah anak hisab angel. Anak ya wis. Ya. Lah setelah itu ditimbang. Amalnya ditimbang. Masuklah ke ayat fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir. Orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Berat timbangan amal baiknya, ya. Dengan apa? Mengikuti kebenaran yang diajarkan Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat. Bener kok aja karpe dewek, sebab wong ning akhir zaman pada ngaku bener dewek, repot. Bener jari dewek ku repot. Kang betul ku bener jari syariat. Syariatnya gimana? Terus mending orang usah sholat tapi hati baik daripada orang sholat hati beli baik, karena ini bener jari dewek. Ya itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi kudu benernya baiknya harus sesuai dengan syariat. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Mawazinuhu asale dari kata mizan. Mizan ku satu timbangan, mawazin banyak timbangan. Ulama tafsirnya panjang nih, kalau dibahas kok mentok nih isya ini. Ya, yang dimaksud kenapa kok dengan lafaz jamak? Jamak tuh kalau mizanun satu timbangan, mizanun satu timbangan. Kalau mawazin banyak timbangan. Lihat timbangannya banyak tuh gimana? Ya. Apakah setiap orang punya timbangan masing-masing atau bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Terus coba perhatikan Pak ayatnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, kenapa tidak disebut dan siapa yang berat timbangan keburukannya? Kenapa hanya disebut berat timbangan kebaikannya masuk surga, ringan timbangan kebaikannya masuk neraka? Kenapa tidak berat timbangan kebaikannya masuk surga, kok tidak berat timbangan keburukan tapi ringan kebaikannya? Ya, ini tafsirnya panjang sekali, tapi yang masyhur, yang terkenal adalah yes, amal kita itu ditimbang seperti timbangan kita di dunia. Ada dua neraca, baik karo buruk. Ono apa luwih akeh timbangan amal baike ya masuk surga. Kalau lebih sedikit amal baiknya, maknanya lebih sedikit amal baiknya itu artinya lebih banyak amal buruknya, ya maka dia akan masuk neraka. Tapi ada ulama mengatakan begini, karena setiap kebaikan itu punya nilai timbangan masing-masing, maka setiap amal itu ditimbangi dulu, ada standar minimalnya. Kayak kita nih mau beli buah macam-macam, ini bosok layak bisa, ini masuk ya ditimbang. Ya, sholat ada standar, misalnya berapa nilai sholat minimal 60. Wah ini ditimbang, nih kurang nih, nggak lulus, usah timbang, nggak usah masuk timbangan. Gitu. Ada yang mengatakan begitu ahli tafsir itu. Puasa, wah ini puasa kurang nih, standar minimal nilainya nih 4,9 atau 5,9 padahal nilai minimal 6,0. Wah ini nggak masuk, nggak usah dihitung, Pak. Ya. Ada yang mengatakan amal kita akan ditimbang. Kenapa? Karena tiap amal bobotnya masing-masing. Ada yang mengatakan gitu. Jadi pemeriksaannya sholatnya ditimbang dingin. Makanya sampai ada awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, ya, dihitung pada hari kiamat adalah sholat dari amal seorang hamba itu. Kalau sholatnya baik, maka yang lain baik. Di dalam sholatnya ke isya maghrib dinakian sesuai standar beli pinggir, kin isya sesuai standar masukkan, ayo dihitung-hitung, dibilang-bilang, dihisab, dihitung-hitung. Lalu kemudian
setelah itu ditimbang. Ada ulama berbeda pendapat tentang bagaimana nih maksudnya. Ada yang mengatakan itu amalnya dihisab tadi. Ini sesuai enggak? Kemudian ada yang mengatakan tiap satu amal itu berbeda-beda tergantung kadar keikhlasannya. Maka kemudian harus ditimbang. Mungkin 24 karat, mungkin 22 karat, mungkin 21 karat amale. Maka kemudian ditimbang. Yang pasti kata mufasir, yang pasti Allah adil saat itu. Tidak ada orang mengingkari, ya Allah saya pernah berbuat baik kok, nggak ada catatan, nggak ada, nggak ada yang meragukan. Ulama memang berbeda pendapat. Bagaimana tuh timbangan amal bentuknya? Apa kayak timbangannya wong pasar tak kepriben? Ya ulama berbeda pendapat mufasir. Tapi mereka sepakat bahwa Allah adil dalam menghisab, Allah adil dalam menimbang. Ya, sampai dalam isadurnya. 2 menit lagi, ya, dikit lagi. Sampai di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal ini dikatakan tentang mizan ya. Tentang mizan ini dikatakan ada hadis Allah Subhanahu wa taala menimbang, memanggil seseorang dari umatnya Nabi Muhammad pada hari kiamat. Lalu diberi catatan 99 buku catatan, Pak, 99 kertas, Pak, kertas panjang ya. Yang isinya itu 99 tuh, satu kertas itu sejauh pandangan mata memandang. Kita kalau mata memandang sejauh itu kertasnya jumlahnya 99. Lalu dikatakan itu semuanya keburukan semua. Atungkiru min hadza syai'a. Kamu ngingkari enggak? Kamu pernah melakukan ini semua? Coba kamu lihat, kata Allah, catatan itu. Azolamatka katabatil hafizuna. Apakah malaikat pencatatku menzolimi kamu? Zolim itu maknanya kamu berbuat baik nggak dicatat, kamu nggak berbuat buruk dicatat, apa begitu? Dijawablah ya Rabb, enggak ya Allah, ini benar semua, sudah itu saya yang melakukan. Allah tanya, alaka uzrun aw hasanatun? Apakah kamu punya uzur atau punya pembelaan, punya kebaikan? Silakan sok ngomong. Dikasih pembelaan, Pak, waktu pembelaan oleh Allah. Maka kata laki-laki ini, la ya Rabb, enggak ya Allah, sudah itu memang saya benar, saya salah, sudah saya salah. Maka kata Allah, bala innalaka indana hasanatan wahidatan la zulmal yauma alaik. Tapi kamu punya satu kebaikan loh. Maknanya seburuk-buruknya orang ana baguse, seblesak-blesake wong ana baguse, sebagus-bagusnya wong ana blesake. Jadi enggak ada manusia zaman ini yang 100% sempurna itu. Ya. Innalaka indana hasanatan wahidah, tapi kamu punya satu kebaikan. Hari ini tidak ada kezoliman, enggak ada orang terzolimi, dan kamu juga tidak akan terzolimi. Fatuhraju lahu bitaqatun fiha, maka dikeluarkan bitaqah, kertas kecil, secari kertas kecil. Fiha, yang tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Allah, ahdiru, coba ambil itu kertasnya. Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijalat. Dikatakan, ya Allah, ini kertas kecil tulisan syahadat dibanding kesalahannya 99 lembar, ya apa fungsinya? Berdampak apa? Kata Allah, innaka la tuzlam, kamu enggak akan dizalimi. Fatudu'us sijillatu fi kafatin atau kifatin. Maka 99 lembar itu ditaruh di satu timbangan keburukan, yang satu lembar kecil itu ditaruh di timbangan yang lain. Fato syatis sijilatu wa thaqulatil bitaqatu wa la yadhkuru syai'un bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian atas ridho Allah, rahmatnya Allah, kertas kecil, kebaikan kecil, kalau dibarengi dengan ridhonya Allah, walaupun hanya syahadat, itu bisa mengalahkan beratnya timbangan keburukan. Maknanya, Pak,
Semua dari kita punya potensi untuk masuk surga, seburuk apapun dia, asal dia bersyahadat. Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, hadis ini ada syarahnya, dikomentar oleh ulama. Itu tidak untuk semua orang, hanya yang dikehendaki oleh Allah. Orang kalau dikehendaki Allah, syahadat saja cukup mengantarkan dia ke surga. Kalau dirahmati Allah, karena masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Amal baik kalau nggak dirahmati Allah, nggak akan bisa masuk surga. Tapi bukan berarti kita meninggalkan amal baik karena ada timbangan amal. Seyogyanya kita terus beramal, ya, berusaha kebaikan kita mengalahkan keburukan kita, di saat bersamaan kita mengharap ridhonya Allah agar timbangan kebaikan kita menjadi berat, gitu, karena ridho dan rahmatnya Allah itu. Ya, nanti belum selesai ini. Wa ma adraka mahya, nanti syafaat, nanti ada surga neraka hawiyah dan seterusnya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi mesti perangkat nang bae. Masih panjang ya, insyaallah. Ini saja, nanti kita sirat, syafaat, ya, dan seterusnya. Syafaat itu macam-macamnya bagaimana kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna waj'alhu lana imama wa